nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan adalah pendengar. Kita lanjut kembali dan obrolan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Obrolan komunitas di studio sudah hadir Ibu Fitra Cynthia Dirna maksud kami, SPD MPD, founder dari Rumah Kreatif Cynthia. Dan beliau juga pendiri dari komunitas Sanggar Seni Parang Betua, Ogan Ilir. Tema kita mengangkat seni budaya Ogan Ilir melalui karya. Dan tentunya langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau yang hadir di sini. Jauh nih Cak ya, dari Ogan Ilir sana ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Cynthia? Mbak aku panggil. Cek Cynthia. Cek jadi, doang Palembang juga ya. Iya. Alhamdulillah sehat wadola. Iya. Cinta wadola tempatnya itu. Memang banyak yang keliru Mbak. Oh, cinta. CINTH. Cinta ya, cinta. Fitra Cinta Dirna. Artinya? Fitra itu artinya suci, bersih. Cinta penuh yang cinta. suci. Dirna itu gabungan nama dari mama sama bapakku. Oke. Jadi adanya cinta, adanya sebuah rasa dan karya. Iya. Bener nih Yan. Domisili di Ogan Ilir atau Palembang? Kalau domisili di Indralaya, Ogan Ilir. Oke. Palembang tempat orang tua. Oh, kerja di sana? Kerja di situ di SMA 2 Indralaya Utara. SMA Negeri 2. Yes. Oh, Indralaya Utara. Iya, benar. Oh, Indralaya ada berapa bagian? Indralaya Utara, Indralaya Selatan, dan Indralaya. Ada 3. Oh, jadi ada SMA-nya ada 1, 2 juga di sana. Kalau Indralaya Utara ada SMA 1 Indralaya Utara, ada SMA 2 Indralaya Utara. Kalau di SMA Indralaya cuma 1 SMA 1 Indralaya Kota. Ya. Di Indralaya Selatan ada SMA Negeri 1 Indralaya Selatan. Jadi ya. SMA 2 itu termasuk sekolah baru adalah tahun 2014. Benar. Kalau di Palembang ini kan sesuai nomor kan 1 sampai berapa ya. Setiap kecamatan ada ini namanya. Justru sekolah ini paling muda. Karena paling baru. Ya, tapi karyanya udah banyak ya. Ya, semenjak ada Ibu Sinta. Ya. Bu, ngomong ke masalah seni budaya yang ada di Ogan Ilir kan hampir banyak belum terekspos ya. Belum banyak orang ketahui. Apa baik Bu mungkin bisa kita angkat ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Mungkin yang Ibu tahu baik, silakan Bu. Baik, di Ogan Ilir itu kaya sekali seni dan budayanya wadola ya. Namun kadang-kadang belum tercover dengan baik. Baru-baru ini kita ngangkat daerah Kuang Dalam, tradisi bejoli. Pernah dengar nggak? Kalau bejolinya tahu tuh adat pernikahan ya? Yes, betul. Kuang Dalam itu apa tuh? Kuang Dalam itu nama desa di Kecamatan Rambang Kuang. Jadi dulu dia masuk di Tambang Rambang ya, di Tambang Rambang. Namun sekarang udah pecah. Jadi masuknya di daerah Rambang Kuang itu sekitar kurang lebih 3 jam ke sana dari Indralaya. Nah itu tradisi bejoli itu tradisi adat pernikahan masyarakat desa Kuang Dalam yang diarak, digunjal-gunjal, dihoyak-hoyak itu. Pakai kapal-kapal ya? Atau macam-macam variasi? Kalau di Kuang Dalam itu mereka ada seperti tandu. Iya, kayak tandu, pakemnya itu mereka menggunakan kayu khas
di situ. Jadi memang tradisi itu mengakar kuat di daerah itu. Sampai sekarang, Wak, masih populer di situ. Dan biasanya kalau ada bejoli ada tanjidor. Bener? Nah, kalau sekarang mungkin karena tanjidor itu kan untuk semacam musik dia kan komplit ya. Dan kalau sekarang biayanya sudah cukup luar biasa nih, Wak. Jadi kadang-kadang udah ada unsur modern yang masuk, mereka bisa pakai Rebana. Ya, terbangan. Terbangan. Kemudian organ keliling itu biasanya dia pakai speaker digunjal. Tapi tetap tradisi itu dilaksanakan. Cuman kan menyikapi karena situasi dan kondisi, kekurangan biaya atau apa, jadi yang penting tetap terlaksana. Benar. Gimana pun caranya. Itu jadi, berarti sudah masuk unsur modernnya. Gitu. Betul. Jadi minimalisnya dari pendukung ya, seperti sound system tadi ya, atau musik tadi ya. Iya. Tapi ada juga yang mungkin yang mengadakan tanjidor kalau misalnya memang orang yang mampu ya. Ada. Lebih komplit, itu lebih keren lagi. Lebih meriah ya. Lebih meriah lagi. Namanya masih ada kelompok-kelompok tanjidor di sana. Masih ada. Khususnya di Ogan Ilir. Di Ogan Ilir tuh masih kuat. Ada lebih dari 10? Kalau misalnya pengerti Ibu? Kayaknya nggak sampai. Setiap kecamatan ada? Setiap kecamatan enggak. Oke. Kalau yang terkenal itu yang di daerah Meranjat ya, tapi saya lupa apa namanya, itu ada. Kemarin saya sempat ingin observasi gitu ya ke sana, tapi yang punyanya sudah meninggal, Wak. Baru-baru meninggal ini. Tapi sepengetahuan Ibu nih, regenerasi para pemainnya masih ada tuh? Masih. Bukan kayak misalnya yang tua-tua baik. Ada anak-anak muda juga ada? Masih ada, tapi ya itu belum kata kita itu anak muda itu kan sekarang udah fokusnya ke band, ya ke organ tunggal segala macam. Kalau untuk tanjidor tuh ada, tapi tidak banyak. Nah ini yang kadang-kadang kita sedikit sayangkan ya. Maka kita perlu angkat ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk kita kaji. Gimana cara memecahkan masalah, memberikan solusi terbaik agar seni ini bisa tetap dilestarikan. Minimal dikenal orang ya. Betul. Dan kalau dikenal mungkin ada yang memperhatikan ya. Benar sekali, Wak. Ya. Dan kalau joli tadi atau ya bisa katakan bejoli ya, kalau di Palembang joli namanya. Kalau dulu ada sih Palembang juga sama. Jadi benar. Tapi sudah mulai menghilang ya. Dan masih ada di Ogan Ilir. Bejoli itu berapa panjang jalannya mereka dia arak tuh? Apa keliling kampung? Mereka di arak itu keliling kampung. Biasanya mereka ditentukan ya, Wak ya. Misalnya arak-araknya dari rumah pengantin pria nih menuju ke pelaminan, atau dari rumah pengantin wanitanya ke pelaminan itu ya mungkin sekitar 500 meter. Jadi disesuaikan lah dengan kondisi sekarang. Keliling kampungnya itu nggak terlalu yang jauh-jauh gimana juga. Bukan 2 kilo dah ya. Nanti pingsan, Wak, yang ngaraknya kan, karena mereka benar-benar diangkat-angkat. Ya kalau kita keliling kampung itu kemungkinan 2 kilo katanya, atau 1 kilo lah perjalanan yang jalan-jalan masuk lorong-lorongnya itu kan. Tapi jalan besarnya Bebe. Jalannya di daerah situ, Wak, sekarang udah dicor. Udah bagus daerah bukan situ. Maksudnya masuk lorong-lorong kecil bukan ya, cuma jalan utama lah ya. Enggak, masuk lorong-lorong desa juga. Jadi mereka meramaikan. Jadi ketika joli itu datang, warga tuh antusias. Nah ini, Wak, catatannya. Saya itu ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua bahwa joli ini kan sudah pernah saya teliti. Sedang saya teliti. Joli ini akarnya itu di Kuang Dalam. Jadi di perairan di perairan Sungai Kuang itu pasti ada namanya joli. Karena mereka kan menyerap budaya itu ya, Wak ya. Nah cuman yang masih kuat itu di Kuang Dalam, sehingga bisa dipastikan itu tradisi milik Kuang Dalam. Di Muara Kuang, kemudian di beberapa desa yang pernah saya kunjungi juga, desa Cinta Manis, desa Kemambang, itu ada, tapi jolinya sudah bervariasi, misalnya dia pakai gerobak. Nah kalau di Kuang Dalam itu masih murni, mereka diangkat, dipanggul. Dan ngangkat itu keluarga memang wong-wong yang ditugaskan? Mereka bujang-bujang atau orang-orang yang laki-laki ya.
yang mereka tuh kayak balas jasa gitu, Wak. Nah, misalnya Wak Dolah waktu Ya, bujang, dulunya iya ya, ngangkat. Nanti ketika Wak Dolah nikah, membalas gitu teman-temannya gitu. Jadi orang yang sudah menikah lah kebanyakan. Rata-rata. Ada yang menikah, ada yang bujang, tapi kebanyakan ya masih bujang ada. Disesuaikan. Kalau untuk sekarang itu kalau saya teliti kemarin memang sudah menyesuaikan. Seluruh anggota keluarga bisa ikut juga tuh. Ya, yang laki-laki, tetangga, Ya. handai taulan ikut gotong royong. Jadi intinya ada kebersamaan di Benar. adat budaya yang bejoli. Tradisi bejoli. Oke. Dan ini masih tetap lestari. Masih sampai sekarang. Setiap pernikahan atau ada pernikahan juga tidak memakainya karena faktor ekonomi? Kalau di Kuang Dalam setiap pernikahan pasti pakai joli. Nah, itu yang menjadi apa ya? Menurut saya ini keren ini. Karena saya turun langsung itu, Pak, ke daerah itu beberapa kali. Saya bawa tim. Daerah itu kan kalau dia hujan deras agak susah masuknya, Pak. Iya, tahu. Karena terisolir ya. Paling ujung namanya Kuang Jalan Dalam. PT Iya, itu. iya. Tapi begitu sampai di desa jalannya udah cor, bagus gitu. Nah, itu yang kondisi masuk ke situ yang agak susah. Tapi kalau lagi nggak hujan, aman masuk situ kan, nggak becek nggak apa gitu. Nah, itu memang masih sampai sekarang dilestarikan dan masyarakat tuh masih sangat antusias. Cuman memang kalau dulu kan tidak tercovernya, tidak ada YouTube gitu ya. Kalau sekarang kan dikit-dikit viral, Wak. Iya, lihat Apalagi media kemarin- sosial ya. Ya, apalagi kemarin saya sempat datang meneliti, ketemu beberapa pemangku adatnya, Iya. kepala desa, kemudian sekretaris desanya ya. Karena kepala desa waktu itu saya sempat temui berhalangan, jadi ada sekretaris desanya, Ya. tokoh masyarakat, tetua yang dituakan di situ, itu sempat saya wawancarai juga. Dan mereka itu senang sekali, Wak. Kenapa saya yang bukan orang Kuang Dalam mau meneliti itu? Karena menurut saya ini ada keunikan gitu, Betul. yang bisa kita jual. Itu, Benar nggak? Iya betul. Itu baru siko kalau di bahasa Palembang. Baru siko, Wak, begitu tuh, baru siko. Ada siko Banyak, Wak, di Kuang Dalam itu banyak sekali ternyata. Baru Kuang Dalam kita Adat bahas budayanya. ini. Benar, baru Kuang Dalam ya. Belum lagi Mungkin yang cara kita hidup masyarakatnya, cara penghasilannya gitu. bener nih, Wak. Belum lagi yang kita bahas kage, Wak, ada Meranjat, misalnya Tanjung Batu itu kayo juga, Wak. Iya. Kebudayaan ini baru Cuman siko. kalau dari data hilang. Nah, itulah. Lama-lama hilang. Jadi kalau bukan kita pecinta seni tradisi, siapa lagi yang nak melestarikan? Betul, iya. Nah, ini yang aku tanamkan terus ke anak murid, Ya. ke tim-tim kadang-kadang supaya kita mau Oke. untuk melestarikan. Ya. Ini kita ngomong masalah tradisi budaya yang ada di Ogan Ilir, kita teruskan lagi. Tapi kita pengen tahu kan, ini kan hubungan dengan Rumah Kreatif Cinta ya. Iya, benar. Rumah Kreatif Cinta atau juga Sanggar Seni Seni Parang Betuah. Parang Betuah ini kan dongeng ya, legenda. Parang Betuah ini cerita rakyat dari Ogan Ilir juga, wah. Oh, maka disebutnya Parang Betuah. Parang Betuah ini dari desa Tanjung Batu. Oke. Nah, Punyo, Puyang itu. Puyang Sampurayo, pernah dengar enggak, Wak? Ya tahu. Puyang Sampurayo itu ada kuburannya, Wak, di situ. Oh, iya. Nah, ini kami pernah angkat juga dalam bentuk pertunjukan teater di tahun 2018, Wak. Jadi kami ke sana ibaratnya kita, Wak, kita datang, kemudian kita permisi lah ke Riset lah itu ya. ya, riset, kemudian permisi ke ketua adatnya juga. Kemudian dia ada juru kunci kan, ziarah kita ke Iya, situ benar. untuk izin. Jangan sembarangan lah Iya, ya. benar. Iya. Jadi itu memang kita lakukan di tahun 2018. Jadi bukannya sekedar kita buat-buat aja, tapi memang Parang Betuah itu sosok kebanggaan Ogan Ilir juga. Iya. Menurut cerita rakyat. Karena kesaktiannya udah ya. Dan Kesaktian juga melawan Puyang Sampurayo. wong yang jahat lah ya. Iya, bener nih. Ha. Jadi tadi itu yang menjadi legenda sampai main hari. Nah, Rumah Kreatif ini apa baik Bu kegiatan selain mendata, membuat buku, membuat dokumentasi dan ada mungkin mengumpulkan anak-anak juga itu, tadi kita ya. Iya. Jadi Rumah Kreatif Cinta ini yang saya dirikan, Wak Dola, ini terkait tentang pengembangan, kemudian penelitian di bidang seni budaya, tidak hanya di bidang seni budaya saja, ada pendidikan inklusinya di situ, kemudian ada tentang kesetaraan gender, perempuan, kemudian
pelestarian, pemertahanan budaya. Semua itu kita cover bagaimana isu kekinian yang saat ini sedang booming gitu bisa kita jadikan wadah untuk terus berkarya, Wak. Jadi kita nggak fokus aja pada seni dan budaya, tapi seni ini bisa masuk ke ranah mana saja, misalnya ke sosial gitu ya. Biasanya kan kalau kita pentas teater kita seperti kemarin nih kalau nggak salah ada di Muara Enim, mereka melakukan pentas teater lalu menggalang dana. Itu kan bisa kita kaitkan dengan sosial seninya. Nah, itulah yang kami ingin bahwa Rumah Kreatif Cinta ini bisa merangkul semua kegiatan yang positif di bidang seni budaya dan lain-lain halnya juga gitu. Jadi nggak cuma seni budaya aja gitu, Pak. Oke. Jadi semua hal ya, termasuk kreativitas pembinaan. Iya betul, kreativitas, pembinaan berkarakter. Jadi bagaimana kira-kira dampak positifnya kita bisa membentuk karakter manusia yang beradab melalui seni ya. Melalui seni. Oke. Kalau boleh tahu lokasinya di mana? Apa masih di Indralaya Utara atau masuk ke kota pusatnya? Untuk lokasi kita masih di Indralaya. Di Indralaya. Base camp lah itu ya? Iya, base campnya. Jadi kita masih pakai di rumah pribadi. Kalau di Palembang kita ada di KM 9 gitu. Ya. Kelihat seni budaya sendiri di Indralaya gimana sekarang? Banyak sangga-sangga atau komunitasnya? Sanggar seni tari banyak, Wak. Kalau untuk teater itu jarang. Nah, di sini tadi, Wak, perannya Rumah Kreatif Cinta pengennya ruang seni itu nggak hanya untuk tari aja, tapi tari, musik, teater, rupa, sastra, kegiatan kolektif lah ya. Semuanya kolektif. Maka kita kemarin meluncurkan buku tentang jejak tradisi Ogan Ilir, warisan bumi Caram Segugu. Di dalam buku itu, ini baru edisi 1 ya. Nanti karena kan budaya itu banyak yang mau kita angkat. Nggak mungkin dalam satu buku bisa merangkum bisa semuanya. Satu lah saya kasih nanti untuk perempat, tenang. Untuk bisa terbaca-baca. Benar. Tapi bukunya belum sampai ya, masih proses ISBN kemarin cukup lama. Nanti kalau udah saya kasih untuk Adola spesial. Tapi ada kemungkinan untuk bisa dijual atau ya disebarkan ke masyarakat umum kalau ada yang pesan gitu. Bisa. Oke. Isinya apa jadi yang di bagian 1 nih? Kalau di bagian 1 itu kita mengangkat tentang seni tradisional, kesenian tradisional ya. Kemudian di kesenian tradisional itu kan ada seperti tadi, ada bejoli, arakan pernikahan. Kemudian ada adat istiadatnya, misalnya seperti acara ngunduh mantu gitu loh. Nah, itu kita masukkan semua di sana. Ada tari-tarian. Untuk buku pertama ini secara umum lah ya. Untuk pertamanya kan tidak khusus ke misalnya bejoli belum. Jadi kita lebih ke umum tentang seni tradisional. Ada 5 cabang seninya, tari, musik, rupa, teater, sastra. Itu kita masukkan ke dalam buku yang pertama ini. Nanti next buku keduanya kalau memungkinkan kita akan buat satu karya khusus. Ini saya sebetulnya sudah ada, Wak. Saya ingin membuat buku tentang bejoli khusus. Karena penelitian saya juga tentang bejoli. Betul. Itu. Tapi nanti ada prosesnya itu. Setelah selesai hasilnya ada yang. Baru dibaca bisa dibuku ke yang. Baru bisa dibuku. Jadi kita tunggu nian, ada foto-fotonya, mungkin dokumentasinya bisa masuk dalam buku tersebut. Jadi tahu kan yang ini gambarnya aslinya. Tapi kalau balik lagi bejoli tadi, itu bagi masyarakat yang kurang mampu bagaimana kalau mau ada buat adat budaya yang lengkap di sana? Apa ada bantuan dari sanak saudara gitu? Oke. Kalau di Kuang Dalam itu, Wak, yang saya lihat warga itu gotong royongnya luar biasa, Wak. Dari awal. Ternyata setelah saya wawancarai, mereka bilang mereka itu punya rasa cinta yang lebih gitu. Kalau ndak pakai joli rasanya belum mengadakan pernikahan gitu loh, Wak. Jadi mau bagaimanapun diusahakan. Nanti mereka cari kayunya, gotong royong dengan warga, dihias ya, saling membantu hiasannya. Walaupun memang nggak bisa mewah-mewahan, tetap ada joli itu, Wak. Tapi bukan ini, udah jadi bukan ya? Kalau disewa gitu kan? Enggak. Jadi dia sekali pakai buang, pakai buang. Dia pakai kayu terawan, Wak. Kayu pelawan gitu. Dan kayu itu masih ada di
Banyak kuang dalam. sekali, banyak. Nah, Wak ya. Kayunya ringan dan kuat gitu ya, mungkin ya. Kayunya tuh kuat. Oh. Saya pikir waktu itu kan pakai buluh ya, pakai apa? Iya, Bukan buluh, kebanyakan. bukan gelam. Iya, banyaknya orang-orang pakai gitu kan, Saya kayu-kayu. kira kan kayu gelam, ternyata gelam itu nggak kuat, Wak. Mm-mm. Jadi mereka pakai kayu Palawan, kalau nggak salah ya namanya. Kemudian saya sempat berinovasi, saya coba nih bejoli itu, Wak. Saya terapkan di sekolah saya SMA Negeri 2 Indralaya Utara dan itu sukses. Dibuat. Boleh buka YouTube-nya Semandu Intra. Di sana kita melaksanakan pertunjukan tradisi bejoli oleh siswa. Iya. Dibuat dengan menggunakan bambu, buluh. Karena kita Dan nggak ada kayu waktu itu ya. Dan mirip dengan apa yang asli. Persis. Oh, oke. Persis. Satu-satunya sekolah yang berhasil mempraktekkan tradisi bejoli adalah SMA Negeri 2 Indralaya Sampai Utara. 5 kemarin ya? Bukan? Atau yang udah lama? Yang tahun 2023, Wak. Oh ya, 2 masih tahun baru lalu, ya. Baru. Oke. Oke, ini bagaimana pendapat anak-anak kalau ketika mereka sudah melihat itu tanggapan itu? Anak-anak tahu sendiri, Wak. Apalagi anak-anak di daerah itu kan tenaganya luar biasa. Senang mereka. Senang. Sekolah pun senang. Rame Kenapa? ya. Anak itu ternyata ketika belajar praktek di sekolah, mereka tuh antusias, Wak, ketimbang dia belajar di dalam kelas. Teori ya. Dibanding mereka senang praktek itu. Karena mereka mendapatkan pengalaman hidup yang tidak didapat di dalam kelas gitu. Ya. Tahan mereka itu gotong royong cari bambu, karena kita di Indralaya Utara itu kan Tapi banyak untungnya tanaman bambunya kuat-kuat ya. bambu kuning itu ya, Iya. saya lupa jenisnya. Itu mereka gotong royong. Nyari ya. Iya, sampai mereka cerita, "Aduh, Bu, kami dikejar tawon ini, Bu. Dikejar Iya. lebah itu." Waduh, Pak, ini pokoknya keren. Nah, itu semua terekam lah, kita abadikan di YouTube SMA Negeri 2 Indralaya Utara, Semandu Intra. Ya, uniknya tadi kalau di ada perkawinan di sana mungkin untuk menyiapkan joli tadi ya dadakan tadi ya, tidak mungkin ada Ya. tempat nyewa dak kati. Aku pikir ada tempat nyewa. Nggak ada, Wak. Hmm. Jadi mereka itu biasanya 2 hari, 3 hari sebelum mereka udah gotong royong cari kayu. Nanti membuatnya masyarakat, bukannya yang punya hajat aja. Masyarakat tuh luar Jadi biasa, Wak, punya masyarakat hajatnya Kuang cuma Dalam itu. yang punya hajatnya diem gitu ya. Oh, ada alatnya gitu. Ya, Asal yang berkoordinasi. penting kan kopi, Iya. nasi atau snack apalah gitu disediakan. Tapi masyarakatnya luar biasa. Nah, itu yang saya lihat. Oh, ternyata ada nilai gotong royong di dalam tradisi bejoli ini. Ya. Jadi secara nggak langsung makna simbolisnya itu muncul. Ada nilai kesederhanaan di sana, ada nilai kebersamaan di situ, ada nilai gotong royongnya, ada nilai mengasihinya. Itu keren banget, Wak, bejoli. Karena saya tuh udah turun langsung, jadi saya bisa komentar gitu. Oke deh kalau gitu. Ya. Oke, Dolor, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Ibu Cinta ya. Cinta. Ya. Ibu Cinta, nama lengkap beliau ini Pitra Cinta Dirna ya, selaku pemilik dari founder Rumah Kreatif Cinta. Dan kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Untuk ini kita break doken ya, kita bakal dendang ke lagu-lagu dulu. Setelah itu kita bakal peloi lagi di sesi kedua. Nah, pengen bertanya silakan di 0711 351 656. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak moto adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin
buat beli do. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Ada yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ya dulu kita mulai lagi ya di program obrolan komunitas bersama Ibu Pitra Cinta Dirna, SPD MPD ya, founder Rumah Kreatif Cinta. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau dan lanjut kembali Bu. Selain bejoli, apa Bu yang bisa diangkat kembali untuk didata untuk tulisan-tulisan? Mungkin cara menangkap ikan, gitu ya. Cara berpenghasilan mereka, pengrajin atau? Iya, kalau kerajinan banyak juga ya, Wak, ya. Di situ ada kerajinan pandai besi, itu kan terkenal. Yeah. Pandai besi ada di Tanjung Batu kan. Kerajinan emas perak, kemudian tenun songket, kain gebeng. Kalau Wak bilang tadi nangkap ikan itu ada, Wak. Tradisi lelang lebak lebung namanya. Nah itu juga saya tertarik ingin meneliti. Tapi saya baru lihat secara gambaran aja, oh ini tradisi ini unik, Wak. Jadi masyarakat nanti masuk ke dalam kubangan itu berebut ikan gitu ya, kemudian nanti dilelang. Nah, itu ada di Ogan Ilir. Ada lagi
kerajinan-kerajinan, misalnya membuat perkakas alat rumah tangga aluminium. Nah itu kita punya semua. Ternyata Ada rumah knockdown ya? rumah knockdown, betul, bongkar pasang. Rumah knockdown ini udah sampai luar negeri, Wak. Iya. Jadi mereka kan ada UMKM gitu ya. Penjualannya itu udah sampai kemana-mana. Pengen aku mengajak ke sini tapi belum tahu linknya ke siapa, nomor kontaknya. Boleh nanti kabarin ngobrol-ngobrol saya. UMKM. Iya, nanti saya kabarin gitu ya. Iya. Dan terus kalau untuk pembinaan mereka sudah lumayan kalau pembinaannya untuk para pengrajin ini. Kalau untuk pembinaan di sana karena Mereka ada bercerita gitu. UMKM gitu ya, kayak pemerintah daerah memfasilitasi itu ada. Dan maksudnya pembinaan itu kan tidak hanya generasi tua yang mengerjakan, sekarang ada generasi muda juga kalau mereka nyongket gitu Ada. kan, buat pandai besi tadi. Mereka ada anak-anak muda juga yang sudah mulai menggeluti pekerjaan itu. Banyak ada. Kalau saya dulu kan pernah ngajar juga nih di Pemulutan Barat. Iya. Rata-rata siswa perempuan saya itu jago Wak nenun songket. Nah mereka nggak perlu kursus kemana-mana. Mereka kan dapat ilmu itu dari orang tuanya, Ya, dari turun-temurun ya. ibunya kan turun-temurun, nanti diturunkan lagi, diteruskan ke anak-anaknya. Ya. Jadi rata-rata anak perempuan yang di Pemulutan itu bisa nyongket. Oke. Bu, itu sejak kapan Bu buka sanggar atau mungkin rumah kreatif ini ya? Atau sanggar yang Ibu punya ini? Kalau berkegiatan seni ini saya sebetulnya sudah lama, Wak. Sejak saya terima PNS di sana, saya sudah mendirikan komunitas teater Tesentak namanya. Iya. Ini teater yang ada di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Jadi saya pembinanya. Sekarang masih tersentak? Masih ada. Nah, itu tahun 2012 ya. Ya. 2012 itu kita udah mulai ada kegiatan-kegiatan seni di sana. Nah, kalau untuk rumah kreatif Cinta sendiri baru 2 tahun belakangan ini kita fokusnya ketika saya mendapatkan kesempatan untuk studi lagi. Jadi saya terinspirasi Project ya. gimana caranya saya bisa mewadahi semua kegiatan seni, budaya, olahraga, keterampilan dan juga pengembangan diri bisa menjadi satu gitu ya, bisa berkolaborasi sehingga ini nanti bisa berdampak untuk masyarakat banyak. Oke, itu salah satu kenapa Ibu membuat rumah kreatif atau sanggar ini ya. Iya benar. Tapi lain-lainnya mungkin ada kenapa Ibu kok mau menggeluti namanya seni budaya padahal Ibu sudah bekerja tetap ya jadi guru, ya pernah jadi dosen juga kan. Iya itu Pak, karena kekhawatiran saya terhadap dunia seni itu ya. Seni ini kadang-kadang sering diremehkan. Apalagi di sekolah. Seni sering dianggap pelajaran yang paling gampang. Tapi kalau kita keluar negeri, apa yang dijual, Wak? Budayanya. Apa yang kita pamerkan? Seni budaya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kenapa di sekolah seni ini seakan dipandang sebelah mata? Nah, dari kekhawatiran inilah saya ingin menerobos bahwa seni ini layak juga berdampingan gitu dengan mata pelajaran lain, ya, biar bisa mengangkat nama sekolah itu saat itu. Itulah latar belakang awalnya. Tapi banyak anak-anak yang di sekolah Ibu yang Banyak. berbakat seni. Banyak. Karena kan kita ngomong kita gini, tapi kalau anak-anaknya enggak minat gitu. Hampir prestasi di sekolah itu diraih di bidang seni. Nah, dari sinilah Wak, semakin kuat saya kepengen semua itu tercover dengan baik. Baru untuk rumah kreatif Cinta sendiri, ini baru setahun belakangan ini kita notariskan. Jadi kita udah berbadan hukum resmi. Kalau kegiatannya udah lama. Oke. Jadi diawali dari sekolah dan sekarang sudah umum punya ya. Iya betul. Banyak Bu anak-anak yang ikut, anak-anak muda maksudnya dalam kegiatan ini. Biasanya setiap pementasan atau apa? Banyak. Ada juga orang tua yang misalnya memang hobi ingin belajar itu ada. Iya. Jadi segala umur lah ya. Iya, jadi Wak, di rumah kreatif Cinta ini juga kita ada yang namanya pelatihan public speaking. Ini kan bermanfaat sekali. Betul. Kemarin kita baru kerjasama kolaborasi juga dengan IGI Ogan Ilir, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir di bawah
pimpinan Ketua Bapak Sabto Abadi, kita mengadakan pelatihan gratis public speaking untuk semua lapisan, pelajar, mahasiswa, guru, dan umum. Nah itu banyak yang ikut, Wak. Artinya apa? Ternyata seni itu sangat diminati oleh masyarakat. Seni berbicara yang baik di depan umum itu kan seni, Wak. Iya. Ya kan, ada teknik di dalamnya, ada intonasi di dalamnya, ada artikulasi. Kalau kita yang orang biasa teater, puisi udah tahu itu kan. Betul. Gitu. Ya. Oke, di organ ini sendiri Bu, kalau ke event yang pementasan itu apakah sudah banyak di sekarang? Selain ulang tahunnya organ ilir, mungkin lomba-lomba untuk anak-anak untuk mereka berkreasi dan berekspresi. Kalau untuk event banyak, apalagi mereka udah di bawah naungan instansi masing-masing gitu. Misalnya. Tapi gedung kesenian belum ada ya? Nah itulah Iya. catatannya. Ya mungkin Nah, nanti kita ke depannya setelah ada pemikiran ya ke depannya. bisa ada ini ya. Siapa ada. tahu nanti Ibu Bener-bener Sinta tuh. punya sendiri lahan ya buat gedung. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau Ketua Dewan Kesenian, halo Pak Hairul Kaswan, kita bisa usulkan untuk punya gedung kesenian dengan Ibu juga Bupati masuk, Ogan Ilir. Iya, masuk Dewan Kesenian. Saya dulu masuk ke Dewan Kesenian, pengurus, cuman karena kesibukan dan lain hal, jadi Iya, mundur dulu ya. Nanti dikatakan lagi mundur maju ya, lagi. masih ikut. Jadi ya mantau-mantau gitu Pak. Saya kenal baik dengan Ketua Dewan Keseniannya Pak Hairul Kaswan. Nah, itu juga jadi narasumber saya kemarin saat penelitian tentang seni, karena kan banyak-banyak belajar dari beliau. Jadi para seniman baik itu yang muda, yang tua, budayawan juga kompak bisa kalau misalnya memberikan data mereka cepat gitu. Iya, seneng Pak, apalagi mereka tuh sangat support ya, yang tua itu mengayomi yang muda tuh. Ayo mau meneliti nih. Oh, saya tuh kemarin waktu membuat buku tentang jejak tradisi Ogan Ilir itu gampang banget cari narasumbernya. Wah, seneng banget mereka. Saya temui seniman tarinya Pak Sawal. Itu tentang tari tradisi dapat masih ada orang-orangnya. Saya temuin kemudian jadi enak kalau bisa ngobrol-ngobrol, masih ada narasumber gitu. Iya, Pak Sa'rawi Ruslan, ketua adat yang ada di Kuang Dalam. Haji Tajudin, tetua yang ditularkan di situ, udah dapat semua informasi itu. Jadi itu yang kita kemas untuk menjadi sebuah buku. Intinya Wak, saya tuh kepengen seni di Ogan Ilir itu maju, berkembang dan dikenal masyarakat luas. Ada satu cita-cita sederhana nih Wak ya. Iya betul. Kalau di Ponorogo itu ada festival Ponorogo, terkenal sampai kemana-mana. Setiap tahun ada. Di Sumatera Barat ada festival Tabui. Banyak, Sumatera Barat itu kental juga itu adat dan budayanya. Kemudian kalau kita di Sumatera Selatan ada festival Sriwijaya. Saya tuh mikir bisa nggak ya festival Bejoli Ogan Ilir. Jadi dalam satu kegiatan itu masyarakat dikumpulkan, yang punya joli lah ya, yang punya kita adat budaya joli. Budaya itu besar-besaran di Tanjung Senai. Aduh, mudah-mudahan pemerintah denger ya. Festival Bejoli Ogan Ilir itu sangat menjual, Wak. Karena apa? Itu memang betul-betul budaya tradisi yang ada. Bukan budaya tradisi yang diadakan. Jadi bukan hanya untuk pernikahan Bejoli itu, kalau menyambut tamu kehormatan juga. Iya kan? Naik di situ kan, dia diangkat gitu. Nah, saya dapat dokumentasinya, ada beberapa bupati itu pernah naik joli, ada dokumentasinya. Mulai dari Bapak Haji Mawardi, kemudian Bapak Haji Ilyas Panji Alam, beserta pejabat-pejabat daerah lain juga ada yang saya dapatkan dokumentasi. Sudah disambut oleh masyarakat gitu ya. Iya. Nah, Wak, sekedar berbagi informasi ya, ternyata Bejoli ini, Wak, di zaman dulu itu ada ya namanya tuh Bejoli massal, Wak. Dilaksanakan itu secara massal. Besar-besaran bisa sampai 20. Era tahun 60-an atau gitu. Di era tahun 60-an. Iya, udah merdeka ya. Dan itu dilaksanakan massal. Massal. Oh. Saya tanya ke
tetua adatnya, kenapa di acara diagendakan massal? Karena zaman dulu masyarakat itu dalam 1 tahun nih, Januari sampai ke Desember dikumpulkan. Siapa yang akan melakukan pernikahan nanti didata sama kepala desanya. Jadi bejoli masal itu ya, menikah bersama itu dalam satu daerah gitu. Enggak, Pak, bukan menikah bersama. Maksudnya jadwalnya misalnya di Januari si A yang nikah. Kemudian di Februari ada si B yang nikah. Nanti mereka boleh melaksanakan pernikahan akadnya tapi untuk bejolinya itu ditentukan di satu hari. Resepsinya itu nanti mereka akad pernikahannya mereka bebas. Tapi untuk pertunjukan jolinya resepsinya itu atau rame-ramenya. dikumpulkan. Nah, disitulah muncul semua warga menyaksikan dari rumah panggung itu. Resepsi juga bisa kapanpun, tapi adat bejolinya yang dia kesatu. Jadi banyak jolinya tuh. Banyak. Makanya saya minta waktu itu dokumentasinya dalam bentuk video, nggak ketemu adanya foto itu udah lama sekali, itu saya punya kan, dan saya dapat itu dari para mungkin 60-80 masih lah ya, era tahun 60 sampai 80 nih. Kalau narasumber yang saya wawancarai, beliau itu sekarang umurnya udah mungkin 80 tahun. Nah, katanya zaman orang tuanya dulu masih ada pun sudah ada joli. Artinya kan joli itu muncul sebelum kemerdekaan sudah ada. Berarti zaman yang benar ini, Wak. Ini patut ini dilestarikan, tradisi. Oke, harapan sudah banyak ya. Mungkin untuk Sanggar sendiri, untuk komunitas sendiri, apa harapannya, Bu? Harapannya kalau untuk Sanggar teater, kita bisa collab gitu, Wak Dolah, mengadakan pentas seni teater. Apa itu nanti di Taman Budaya atau mungkin nanti kita coba di Ogan Ilir. Kalau Ogan Ilir, kalau untuk gedung pertunjukan paling di Unsri ya. Bisa. Teater Gabi. Bisa nanti kita gandeng ya gitu ya. Itu benar, Wak. Mudah-mudahan ya ada gedung kesenian. Gedung kesenian di Ogan Ilir. Amin. Mungkin didahului dengan gedung mini pertunjukannya punya rumah kreatif cinta. Amin. Tahu nanti kan. Mudah-mudahan Wak, itu salah satu harapan saya pengen punya wadah tidak hanya untuk berkarir saja. Minimal ada gazebo untuk budaya. Mereka kalau di Tanjung Senai itu mungkin ditegak gazebo lah untuk berkarya juga. Nah, selama ini kita kalau pentas atau kegiatan kita di Tanjung Senai itu kan memang untuk dari pemerintah bisa dipakai untuk masyarakat luas kan. Ada tempatnya ya. Iya, ada tempatnya. Ya. Terima kasih Bu Cinta. Nanti kita kapan-kapan kita ulik lagi apa saja yang bisa diangkat dari Ogan Ilir. Siap. Mungkin kuliner atau kan belum kita bahas ya. Atau mungkin kembali kerajinan tangannya atau mungkin dari bahasa, karena di Ogan Ilir kan ragam bahasa. Saya banyak nih ya. Iya, jadi kita bisa nanti ulik satu-satu. Dialeknya IE. Iya, kita undang lagi lain kali mungkin. Siap. Mungkin segmennya bukan lagi obrolan komunitas jadi. Jadi segmennya obrolan budaya jadi. Budaya. Ya, oke. Semoga sukses apa yang dicita-citakan. Siap, terima Dan kasih. penggarapan apapun yang akan dilaksanakan bisa lancar ya. Dan bisa membawa nama Ogan Ilir Sumatera Selatan. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Wak Dola. Ya, dan Dulur Galo-Galo sudah kita ikuti bersama-sama obrolan komunitas yang bersama Ibu Pitra Cinta Dirna, SPD MPD, selaku founder dari Rumah Kreatif Cinta. Dan kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan kita cukup ke program Sriwijaya pagi hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.